Apa oke? Pak Hasim, saya tak ceritanya. Teknologi saya itu maju, kabeh itu terjemahan. Contoh, hadis Bukhari Muslim pemimpin itu waktu yang sampean itu tinggalan sampean ijul. Hadis Nasai itu. Oh iya, oh iya kok. Iku arepe gundul, tulisane ora ono nulis dhewe, miring. Pinter-pinter. Nasai. Tapi yang kelangan kitabnya lali. Pun kula pangapunten bagian. Dua ya. Kesimper kan Pak Sito. Gue kenal-kenal aku tulis aku ngene. Di sini kan apa ya, Pak? Sarah bilang oleh itu Sarah. Sarah yang di tepi kan dihilangi. Buat oleh moco itu. Bismillah lah. Tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyad wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan di antara nikmat yang besar yang kita terima pada hari ini adalah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini, penuh ampunan penuh rahmat dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tiap hari Allah membebaskan hambanya dari api neraka di bulan Ramadan ini. Sungguh bahagia kita. Kehebatan bulan Ramadan itu sangat luar biasa sehingga para ulama selalu berdoa, bahkan 4 bulan sebelumnya itu sudah berdoa. Ada yang 3 bulan, ada yang bahkan 6 bulan sebelumnya sudah berdoa agar sampai ke bulan Ramadan berikutnya. Karena sangat hebatnya bulan Ramadan itu. Maka kita berdoa dan kita bersyukur di hari ini kita berada di bulan Ramadan. Marilah kita manfaatkan semaksimal mungkin waktu kita bertemu dengan Ramadan ini. Dulu pada zaman sahabat itu ada 2 orang sahabat. Ada 2 orang sahabat yang masuk Islam bersama-sama itu. Bersama-sama masuk Islam, berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang satunya rajin orangnya, semangat. Yang satunya biasa-biasa saja. Jadi ada sahabat, ini perbandingan hebatnya kita menemui bulan Ramadan. Jadi pada zaman sahabat itu ada 2 orang yang masuk Islam bersama-sama dari Bali itu. Bali bukan Bali Pulau Dewata, itu bukan itu. Bali di daerah sana itu ada Bali, dan di situ termasuk nama dari suatu kabilah, tempat nama dari suatu kabilah di Arab itu. Datang kepada Rasulullah 2 orang. Kemudian masuk Islam, dan yang satu itu giat, rajin sholat, pokoknya rajin.
Guyat, semangat di dalam berislam. Yang satunya biasa-biasa saja itu. Kemudian mereka ikut jihad fisabilillah, ikut perang. Yang semangat ini perangnya juga semangat dan akhirnya tewas menjadi syahid di medan perang. Terus kemudian yang satunya yang orangnya biasa-biasa, wae sholat ya sholat, tapi gak terlalu giat lah. Mungkin kaya kita ini gak terlalu giat ini. Iya, gak terlalu giat dan kita itu wis Ramadan iki santai kan ngono, gak terlalu giat. Moga kula nggih ngertos nggih di daerah-daerah di pemahaman termasuk di salafi yang benar-benar mereka bersungguh-sungguh itu di bulan Ramadan mereka itu dihabiskan waktunya untuk ibadah itu. Kula kiyambak itu sampai heran kadang. Mereka bahkan sampai itikaf itu 10 hari full itu di akhir itu di masjid itu. Mereka belajar full, bahkan mereka mempunyai keinginan di 1 bulan ini aku harus hafal sekian juz, aku harus hafal sekian juz, seperti itu. Saking luar biasa kula dereng saged, kula mungkin termasuk yang biasa-biasa itu. Nah, iya, termasuk yang biasa-biasa. Terus itu begini, orang itu, yang satu kan sungguh-sungguh orangnya, giat orangnya itu. Tapi ketika ikut perang beliau ini meninggal dunia, syahid nih. Syahid jaminannya surga, syahid itu. Surga, wes, jaminan surga itu sudah luar biasa itu, orang semua berharap syahid. Yang satunya hidup lagi 1 tahun itu. Terus kemudian ini riwayatnya Tolha bin Ubaidillah yang meriwayatkan. Terus kemudian Tolha Ubaidillah bercerita, ya, orang ini hidup sampai 1 tahun, kemudian orang ini menemui bulan Ramadan. Ya ibadahnya biasa, tapi ibadah dia itu ya sholat, ya baca Al-Quran, biasa ibadahnya, tapi enggak terlalu menggebu, enggak terlalu giat itu. Nah, kemudian orang ini setelah menemui Ramadan meninggal itu. 2 orang ini meninggal akhirnya, 2 sahabat yang masuk Islam sama-sama sudah meninggal. Kemudian Tolha bin Ubaidillah bermimpi, di dalam mimpinya beliau itu di depan surga. Nah, mimpi, sapa sing tau ngipi ning ngarepe surga utawa wis mlebu surga? Nek wis tahu itu tanda baik itu, alamat itu, insyaallah kita tepatnya di surga. Itu mimpi baik itu disebutkan Nabi itu mimpi baik. Maka mimpi baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira yang disampaikan dahulu sebelum meninggal itu. Iya. Maka itu tanda-tanda. Maka mimpi baik itu boleh diceritakan. Kalau mimpi buruk jangan diceritakan. Mimpi buruk itu dari setan itu. Nggih. Ning gone hadise ar-ru'yal hasanatu minallah. Mimpi baik dari Allah, mimpi sholat, mimpi masuk surga, mimpi apa itu bertemu Nabi, mimpi bertemu Ramadan, mimpi misalkan. Maka itu baik semua. Maka itu ar-ru'yal hasanatu minallah, mimpi baik dari Allah. Wal hulmu minasyaitan, dan mimpi buruk dari setan. Sampeyan mimpi geragapan misalnya setan niku. Maka ana syariate disuruh berdoa terusan apa ngidu di kiri dan terus jangan diceritakan kepada orang itu. Itu mimpi yang buruk itu. Karena jika diceritakan, mimpi yang buruk itu jika diceritakan bisa menjadi nyata. Iya. Kayak zaman Nabi Yusuf itu. Diceritakan terusan bahkan di riwayat disebutkan di antara riwayat cerita apa orang yang bercerita kepada Nabi Yusuf itu bukan mimpi beneran. Dia bohong. Tapi ditafsir jadi nyata itu. Maka kata-kata adalah doa, hati-hati itu. Dia sebenarnya bohong, hanya ngetes Nabi Yusuf apa maksud mimpi seperti dia, sebenarnya nggak mimpi itu. Iya. Itu setelah ditafsir jadi nyata itu. Makanya kita itu jangan hati-hati berkata-kata yang tidak baik itu. Kata-kata adalah doa. Ketika sampean aku mimpi ini ditolong ditafsiri jelek bisa jadi kenyataan padahal jenengan bohong itu, bukan mimpi padahal. Maka hati-hati. Maka kata-kata adalah doa. Maka mimpi itu jangan diceritakan, kalau buruknya sudah disimpan sendiri, kita bertawud kepada Allah nggih. Naudzubillah min syarri dzalik itu. Ya, atau kita ketika terbayang sesuatu yang jelek kita naudzubillah min syarri dzalik, itu saja sudah kita bayangkan yang baik itu. Nah, jadi itu ya, mimpi baik ya. Nek kula mimpi baik itu banyak. Kula pas ngajar Riyadhus Shalihin mimpi ketemu Imam Nawawi. Mimpi baik insyaallah seperti itu. Iya. Ketika kula ngupload video ini Mbah Misbah Mustafa ngimpi ketemu Mbah Misbah Mustafa itu. Ya, kula sering ngimpi-ngimpi sing ngoten insyaallah mimpi baik nek model ngoten niku insyaallah. Mau mimpi. Ya. Terus kemudian Tolha bin Ubaidillah. Yo kita nggak tahu juga kok. Nggak tahu juga di akhir hidupnya apakah Gus Dur husnul khotimah atau sul khotimah, kita nggak tahu kan? Nggak tahu juga. Makanya kita itu harus husnudzon kepada siapapun tokoh yang meskipun buruk pun, seandainya yang kita tahu misalkan tokoh welek misalnya kok ternyata meninggal, bisa jadi sehari 2 hari sebelum meninggal dia tobat, kita ngerti toh? Kan nggak ngerti. Itulah butuhnya kita belajar ilmu agar kita bisa husnudzon,
Ya, berprasangka baik kepada orang gitu. Iya, engko nang pas sampai mati dia malah iso kalimat la ilaha illallah. Kita belum tahu juga keadaannya di situ. Karena orang-orang itu bisa ada yang memang itu dibuat ujian oleh masyarakat, dibuat ujian, wong kelakuan elek, ternyata guri-guri husnul khotimah, dia nggak tahu itu, kan seperti itu. Ya, kemudian Thalhah bin Ubaidillah ini bermimpi di depan pintu surga beliau ini. Terus kemudian ada dua orang, ada dua orang tadi yang sudah meninggal tadi, bersahabat tadi. Terus kemudian datanglah dari dalam surga malaikat menyambut orang yang datang tadi. Orang yang meninggal terakhir diajak masuk dulu oleh malaikat. Orang yang ibadahnya itu gak terlalu giat itu, biasa saja itu. Yang mengonangi bulan Ramadan itu loh. Ini termasuk keistimewaan bulan Ramadan itu. Amalnya itu lebih dapat buahnya, bisa mengalahkan mati syahid itu. Karena yang mati syahid gak pernah mendapatkan bulan Ramadan. Kalau sama-sama mendapatkannya yo beda lagi nanti, kan seperti itu. Ya, akhirnya yang meninggal belakangan diajak masuk oleh malaikat. Terus kemudian keluar lagi, baru yang meninggal duluan yang baru diajak masuk, yakni yang syahid. Apa itu? Thalhah terheran dan dia terbangun, dia belum, terus malaikat datang lagi. Nah, kamu belum waktunya mendapatkan ini, kamu kembali lagi dulu gitu. Kan dia orang wayang mati itu. Akhirnya dia tangi geragapan, terusan dia terheran-heran, kok bisa ya? Yang mati syahid masuknya belakangan gitu loh. Akhirnya kemudian diceritakan orang-orang, akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, apa yang membuat kalian heran gitu? Bukankah yang belakang itu hidup 1 tahun setelahnya gitu? Iya, sudah hidup lagi 1 tahun setelahnya gitu. Dan beramal di 1 tahun tersebut, kan seperti itu. Bukankah yang meninggal belakangan itu dia itu menemui bulan Ramadan dan dia berpuasa di bulan Ramadan itu? Kata Nabi, sungguh jauh seperti antara langit dan bumi antara keduanya. Seperti itu, makanya kita Masya Allah ini bisa ketemu, Masya Allah. Dan kita berdoa, sekarang berdoa minta ketemu lagi besok juga gak apa-apa gitu. Karena umur itu bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala kok. Kita berdoa itu nih astajib lakum itu. Seandainya pun tidak ditambah secara real, mungkin ditambah pahalanya, kita dikasih pahalanya seperti kita mendapatkan puasa Ramadan kembali karena kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Dan kita lihat kan orang-orang itu sebenarnya giat, tapi kenyataannya kita kok kurang giat yo. Kan seperti itu. Padahal secara umum orang itu giat loh ketika Ramadan itu. Secara umum loh ya, orang-orang umum itu pada pergi ke masjid itu semangat mereka. Pendapat kerja juga ibadah. Nah ya, betul, kerja juga ibadah, memang betul, kerja juga ibadah. Tapi jangan sampai kerja itu mengalahkan ibadah gitu. Kan ada orang kerja juga ibadah, tapi dia kerja sampai dia lali jamaah itu. Itu sudah, dia itu kerjanya melalaikan, itu namanya gurur, tipu daya setan gitu. Jadi gini loh ya, kerja itu memang ibadah, tapi dengan kerja tersebut jangan sampai melalaikan syariat itu. Ketika dia bekerja mengatakan kerja ibadah tapi syariat terlalaikan, maka ini bohong semata itu. Hanya alasan saja. Hanya apa ya namanya itu? Tipuan setan itu, gurur itu. Setan bisa kerja ngono ya ibadah, kene gak kerja anak keleleran itu misalnya. Setane ngono setane itu. Ya anak keleleran ngono. Cobalah wong sing kerja engko kaya jamaah, dia menyempatkan jamaah, keleleran ndak? Ndak, kan ngono. Oh, kerja wayahe ngaji dia bilang ngaji, keleleran enggak? Ndak, gitu loh. Kerja wayahe poso-poso, tetap keleleran ndak? Ndak juga gitu loh. Maka nggak ada hubungannya, itu bisikan setan saja itu sebenarnya. Di bisik ya anakmu kok keleleran kayak sumben anakmu tinggal opo kene ra popo ngono. Kan ngono. Iya, mulane ning gone tafsir itu pernah tak baca itu, riyen tak baca ning gone majelis Riyadhus Shalihin sana. Itu bahwasanya orang yang sudah meninggal itu ketika wis kelorok-kelorok itu wis apa? Wis nazak itu. Dia kan nek nazak kan tobat gak diterima. Malam yugurgir itu nggih. Jadi Allah menerima taubat seorang hamba malam yugurgir sebelum nyawa sampai kerungunan. Nek kerungunan gak diterima, kenapa? Karena ketika nyawa jenengan sampai kerungunan, surga neraka sudah ditampakkan. Iku lho jatam neraka, iku jatam surga. Sudah jelas. Wis semuanya sudah bisa melihat itu loh. Makanya nek sing wis kerungunan malah wedi deh gak gelem mati karepe iku, mergo dhek roh nggone iki wis roh dene itu lho. Neraka gitu loh. Makanya bahaya itu. Tapi nek sing wali gak roh panggone swarga, maka dia tenang. Terus dikabari karo malaikat, sudahlah, enggak usah khawatir, anakmu dijaga oleh Allah. Itu.
Itu masalah. Dan nggak usah khawatir karena sudah jatah surga dan yang ditinggal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak bersedih hati itu tidak bersedih meninggalkan anak cucunya tanpa harta, itu nggak bersedih mereka. Ya ngono, jenengan saiki kok iso rasa sedih maklum, mari iso urip gitu. Sampeyan esuk kerongkongan, ketok surga wis gak sedih meneh itu. Itu nek sampeyan iso gak sedih mulai saiki, masyaallah luar biasa itu nggih. Termasuk apa itu? Termasuk fadilah Ramadan adalah pintu-pintu langit dibuka, pintu surga dibuka. Yakni apa? Allah mudah menerima amal hambanya itu, mudah naik ke langit ya. Ya, karena memang surga itu ada di langit itu. Kerajaan Allah ada di langit, neraka ada di bawah. Ya. Jadi idza dakhala syahrul ramadhana, ketika masuk bulan Ramadan gitu. Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Wa gulibat abwabu jahannam, ditutup pintu jahannam. Seperti itu nggih. Wa duyiqat asyayatin. Setan dibelenggu atau wasul silat asyayatin. Lafaz liyane wasul silat, lafaz Bukhari. Wasul silat asyayatin, dirantai, belenggune berupa rantai, ditaleni rantai nggih. Jadi ning kono ana futihat abwabus sama. Ning riwayat Imam Muslim futihat abwabul jannah itu. Dibuka pintu surga. Memang surga ada di atas, mulanya pintu langit juga di atas itu. Iya. Seperti itu nggih. Terusan apa itu? Wa gulibat abwabu jahannam, ditutup pintu jahanam. Ning riwayat Muslim wa gulibat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Makanya orang-orang itu lebih mudah beribadah, lebih mudah beramal soleh di bulan Ramadan, kecuali wong sing wis kadung kecanduan. Kecanduan ini wis awake dhewe, setan wis gak ngganggu dia budal dhewe. Itu. Non? Iya, wong wis kadung kebiasaan berbuat maksiat. Iku sulit untuk meninggalkannya bukan karena setannya. Nek wayah ngene iki, Ya, nek wayah ngene iki kok dia isih tetap berbuat, itu nafsunya berarti sudah mengalahkan dirinya itu. Nah. Wis berkurang, sing ganggu wis berkurang, setan wis berkurang karena sudah dibelenggu. Maka kata para ulama, memang banyak perkataan para ulama bahwa yang maksudnya dibelenggu memang setan itu dirantai beneran pada bulan Ramadan itu. Benar-benar belenggu itu. Berarti enggak ganggu manusia ya? Enggak ganggu. Sebagian ulama mengatakan setan-setan tokoh-tokohnya yang dibelenggu itu. Sing mimpin, sing merintah-merintah anak buah. Itu yang dibelenggu juga anak buah sakarepe dhewe. Wis rada santai itu. Berarti kalau masuk WC enggak berdoa ya? Yo, nek iku tetap berdoa. Setan sing kuwi mungkin masih ada yang dibelenggu itu, yang bukan yang itu. Sing kakas iki dhewe malah. Jadi sing dibelenggu itu sing tukang menggoda nggih. Ini sing besar-besar itu. Sebagian ulama seperti itu. Namun sebagian lagi mengatakan ya dibelenggu semuanya memang gitu. Dibelenggu semuanya. Wallahu taala alam, yang jelas lafaz hadisnya dibelenggu dengan rantai itu. Nah, silsilah itu rantai. Mulane silsilah apa? Silsilah Bani Sopo itu berarti kan mata rantai, atau silsilah hadis misalnya mata rantainya hadis, sebenarnya mata rantai silsilah itu ya. Ngoten ya. Bon, kita lanjutkan nanti mungkin ada pertanyaan dan kita lanjutkan dulu materinya ya, karena materinya itu panjang iki aku njuk tambahane mungkin malam likuran masih ngaji gak apa-apa, Pak. Karena masih panjang iki. Wis kadung tak foto sampe nek kae nek gak kalong paling gak ya kudu kalong separuh minimal itu. Gak apa-apa nambah ra apa-apa. Jan aku ku rada ora patek sregep koyo liya-liyane kuwi sregep itikaf suwi ngono orang patekone aku wis. Sing biasa-biasa wae muga-muga mlebu surgane dhisik. Sing penting mlebu. Nek iso yo dhisik bereng yo ning dhuwur bereng, Pak. Tadi kan terus itikaf jero masjid. Iya. Ya, itikaf kan nek Rasulullah kan itu kan full. Bener-bener full. Nah, dan enggak pulang-pulang kalau bener-bener enggak ada perlu. Bener-bener full di dalam masjid. Iya. 24 jam selama 10 hari. 10 hari. Iya, luar biasa. No. Ngirimi sego cedak apa? Dulu Rasulullah malah selama 20 hari. 20 hari. Nah, pernah 20 hari terus akhirnya ketika jelas bahwa Lailatul Qadar itu di akhir-akhir itu memang di 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah 10 hari. Jadi pernah juga Rasulullah 20 hari itu. Itikaf itu. Mohon kemarin sampai niat ya. Jadi Atsani sekarang ya, Atsani an-niyatu ya. Niat.
Jadi atsani an-niat nggih. Pas halaman pertama. Halaman pertama baris ke 1 2 3 4 5 6 ke 7 dari bawah. Nek halamannya ning kene halaman 167. Halaman pertama ya. Jadi rukun puasa yang pertama kemarin al-imsak wa anil muftirati min tulil fajri ila ghurubi syamsi. Itu yang awal ya. Jadi menahan diri dari yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Yang kedua atani an-niyati. Atani utawi rukun puasa yang kedua iku an-niyatun niat. Hanya dua saja rukun puasa ya. Loro iki terpenuhi sudah puasa bar. Wis sukses diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa. Ini sudah dianggap puasa. Atsani an-niat iku niat bi ayak sida kelawan yen to bermaksud sapa ason wong sing poso bihadal imsaki kelawan iki menahan diri anil muftirati saking perkara sing batalno poso ibadatallahi niate ing ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Ibadallahi azza wa jalla niat poso tujuane ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Fa bin niati mongko kelawan niat tatamayazu terbedakan apa alamalu pira-pira amal al maksudatu kang den maksud lil ibadati krana ibadah an ghairiha dari amal-amal selain amal ibadah minal amali bayane saking pira-pira amal. Jadi terbedakan ya, apakah ini ibadah atau hanya kebiasaan gitu. Makanya nek niat kadang wong wis amalan kadang dari kebiasaan lali niat yo gak dadi gitu. Jadi adat saja kebiasaan wis biasa. Makanya termasuk nafkah kepada keluarga yo diniati kudune. Gak diniati dhek lali umume wong yo ngkei nafkah umume wong yo mergawe ngono tok yo. Jadi adat itu. Maka ndak dapat pahala nanti rugi gitu. Harus diniati ibadah itu. Memberi nafkah istri, memberi nafkah anak, semuanya harus diniati ibadah. Jangan sampai lupa sehingga menjadi adat. Yo wis tugase wong lanang yo pancen kudu ngene iki ngono tok ngertine. Maka itu rugi mereka enggak dapat pahala. Niatnya kan hanya sekali saja. Hah? Niatan berumah tangga ngene bocah. Bendino aja. Nek lali menjadi kebiasaan kan enggak ada niat Pak nanti. Lali. Ya. Menjadi kebiasaan, menjadi adat. Bahkan sholat saja kalau lupa menjadi adat itu nanti. Adat ya, umumnya wong sholat ya sholat itu. Kan akhirnya nggak ada niat juga itu. Nah, seperti itu. Ya. Maka ini untuk membedakan kata para ulama ya. Antara ibadah dan lain ibadah. Wa bin niatilan kelawan niat tatamayazu terbedakan apa al ibadatu pira-pira ibadat ba'duha nggih. Sebagian ibadah an badin dari sebagian yang lain. Jadi terbedakan nggih, apakah sholat sama-sama 2 rakaat iki sholat opo? Nek gak ono niate kan gak roh. Salat tahiyat masjid, atau salat syukril wudu, atau salat qobliyah. Kan gak ngerti nek gak ono niate. Gitu. Dirangkap kabeh. Ini dirangkap ya niate berarti rangkap, eling dia. Yang penting dia ingat ketika takbir itu. Salat wudu, salat. Atau salat mutlak misalkan, dia nggak tahu juga gitu. Kalau nggak diniati. Kalau dari rumah kan sudah misalnya waktunya maghrib ya. Nah. Berangkat ke masjid niat sholat maghrib berjamaah kan di sana ada kata lupa Allah akbar hanya gitu kan berarti sudah niat. Sudah insya Allah. Aku kadang lali ya. Nah, itu wis penyakitnya bang. Lali iki mang salat apa aku ngono lali. Insyaallah taala alam ya, yang jelas sudah niat insyaallah dihitung niat itu saja. Innamal amal bin niat. Contohnya nggih. Contohnya budalnya pasar tuku tempe, ya kan sudah gak usah diucapkan apa lah budalnya pasar kan, langsung tuku tempe, naik balik mulai meneh seperti itu. Sudah seperti itu. Yang penting di pasar kan wis tuku tempe kan, nah seperti itu kan. Iya, enggak toh. Kau mah niat tuku tempe tuku pindang misalnya, budal seret tuku pasar, nek lali mosok sedo tuku, ya ngomongin sedo kok. Nyatane ya sedo 3 rakaat itulah gunanya jamaah, salat maghrib jamaah. Nah nek kira-kira lali ora pas jamaah iki pirang rakaat terusane salat kan ngono. Lali bisa. Sampai ana sing lali gak maca nama itu sama godin kasih doposa kadang gak niat. Iya, itu karena salah paham ya. Karena salah memahami di dalam niat itu. Lanjut tidak usoli itu apa? Iya. Dulu kan usoli. Sudah terbiasa. Ya.
namun ya harus diingat-ingat ya, karena apa itu niat itu sebenarnya hakikat daripada niat kalau belum diamalkan perbuatan niat itu sebenarnya bukan niat, sebenarnya azam saja gitu. Mempunyai keinginan untuk berbuat lagi budal sebenarnya. Niat yang sesungguhnya ketika kita takbir sebenarnya. Maka ketika kita takbir ingat-ingatlah apa yang akan kita lakukan, itu saja sebenarnya. Ya makanya seandainya dulu-dulu sering lupa misalkan, yuk sekarang diingat-ingat ketika takbir gitu loh, maksudnya dijadikan pelajaran gitu. Insya Allah yang dulu-dulu tetap diterima, namun sekarang dijadikan pelajaran, jangan sampai jadi ketika takbir kita ingat apa yang kita sholat sekarang, itu diingat itu saja, itu sudah selesai. Ingat itu berarti setengah niat itu ya. Iya, niat di dalam hati itu dimasukkan ketika takbiratul ihram itu. Belum takbir. Karena niat itu bersamaan dengan amalan sebenarnya itu menurut para ulama, dan itu lebih hati-hatinya kita berbuat seperti itu, menyocoki perkataan para ulama. Fayaksidu mongko bermaksud atau berniat sapa aso imu wong sing poso bihada siyami kelawan iki poso nggih. Dan itu tadi nggih termasuk sebagian ulama memang mengatakan bersamaan dengan amalan nggih. Namun seperti puasa kan enggak bersamaan dengan amalan juga. Mau niate natane malam kan? Nah, maka kalau berdalil itu ya bisa juga sebenarnya. Cuma kita dalam rangka hati-hati nek pas takbir dieling-eling ngoten mawon. Nggih. Terus itu Napa? tidak pernah mendengar lagi Napa? suatu kajian Nggih. berkenaan dengan Ramadan ya, Nggih. melaksanakan puasa Ramadan itu. Apabila di awal sebelum Ramadan kita bisa malam puasa gitu ya, kita mau sahur, saya berniat untuk berpuasa selama 1 bulan. Nggih. Dan nanti bulan kedua atau ketiga itu lupa tidak niat itu berarti sudah. Hari kedua atau ketiga toh? Oh iya. Puasa itu mulai. Hari Iya. kedua atau ketiga misalnya Seterusnya. ada yang kelupaan tidak niat itu berarti sudah. Enggak apa-apa. Iya. Ya enggak apa-apa. Jadi niat 1 tahun 1 bulan itu bisa nggih. Namun disunahkan disukai setiap malamnya itu. Ya, nanti ada penjelasannya di sini itu gitu. Bisa itu. Jadi fayaksidu mongko berniat atau bermaksud sapa sing poso biada siyama kelawan iki poso imma siwa Ramadan, bisa jadi dia berniat puasa Ramadan au ghairahu utawa liyane puasa Ramadan min anwa isyami saking macam-macam ini niat. Jadi terserah nanti nggih. Engko ndak kleru niate nggih. Maka diniatkan. Maka kalau kita lihat niat itu memang definisi para ulama itu bersamaan dengan amalan. Namun kenyataannya di bulan Ramadan ini tidak bersamaan dengan amalan juga kan. Nabi ya niatnya kayak bengi. Posone sesuk tak fajar kan seperti itu. Maka sebenarnya seperti seandainya seperti Pak Sinten kula supeng ngantean. Pak Eko. Pasti toh. Niki lho. Pak Eko. Kayak Pak Eko mang lali misalnya nggih. Lali sholat maghrib atau sholat apa padahal komah niat maghrib itu insya Allah sah juga nggih. Berdasarkan seperti niatnya puasa tidak harus bersamaan dengan amalan, insya Allah sah juga ya, ada dalilnya. Namun dalam rangka hati-hati agar tidak menyelisih ulama, pendapat ulama, maka kita tadi ketika takbiratul ihram ingat itu saja. Puasa waktu sahur itu kan hampir akhir mengamalkan puasa. Niatnya waktu sahur. Nah niatnya pas bengi tarawih itu terus turu gak sahur ngantek tangi subuh lho. Itu kan hanya kehati-hatian tadi. Nah, berarti kan nggak ada masalah sebenarnya nggih. Ngoten nggih. Jadi memang fikih itu luas dan banyak perbedaan, dan ternyata ketika kita tahu itu lebih mudah kita mensikapinya ya. Wa dalilu hadzal rukni utai dalil iki rukun iku qaulu sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Innamal amalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini dalil terkenal ini. Innamal amalu angin pestine utai pira-pira amal nek bahasa Indonesiane diartikan hanyalah. Innamanu hasar pembatasan hanyalah. Jadi hanyalah gitu. Diterimanya amal itu biniati kelawan niat. Jadi terhasilkannya amal itu biniati dengan niat. Wa inna malan angin pestine iku likul imriin nggih. Saben-saben awa-awaan ma utai perkara nawa kang niat sapa imri. Dan semua orang itu mendapat pahala sesuai niatnya. Makanya wong poso iku ana oleh sing niate pahalane beda-beda tergantung niate dhewe-dhewe. Enek sing niate perkara sungkan mertuane ngawur mertua kan ngono. Enak sing perkara sungkan tanggane kan ngono. Nah, dan lain sebagainya itu. Ana campuran-campurane ambek sing bener-bener ikhlas lillahi taala nanti beda pahalanya ya.
Al masalatu tsaniyatu ta masalah kang nomor loro iku humus siyami Ramadan nggih, hukum puasa Ramadan wa dalilu dzalika lan dalile puasa Ramadan. Farodo wis merduake sinten Allah taala, Allah azza wa jalla siyama sari Ramadan ing poso wulan Ramadan. Wa ja'ala lan dadiake sinten Allah hu ing poso Ramadan ahad arkanil islami ing salah sijine rukun Islam al-khamsati kang 5 nggih. Nggih. Jadi poso Ramadan niku didadekno salah siji rukun Islam. Oh, rukun Islam kok. Ya luar biasa nggih. Betul apa Pak? Betul apa? Nah. Zakat bisa poso. Sing penting ku syahadate, bener. Nah. Wa dzalika ta mengkono-mengkono iku mau iku fi qouli ta'ala nggih. Ucapan Allah taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa nggih puasa itu nggih. Al-Baqarah ayat 183 nggih. Lan sak terusé itu masih panjang lanjutannya sebenarnya nggih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iku ayat sebenarnya sudah cukup semuanya itu. Bahas tentang wong safar oleh gak poso. Bahas tentang wong loro oleh gak poso. Iku ono kabeh sak ayat iku sebenarnya ning Al-Baqarah iku. Sampean baca Al-Baqarah itu nggih ayat 183 sampai berapa itu nggih. Orang yang sakit, orang yang berpergian itu diterangkan semuanya di situ nggih. Orang yang berat di dalam berpuasa ya ini yo wong berat itu orang tua sing wis berat tapi dia kuat sebenarnya. Orang tua kok abot rasane poso padahal dia sebenarnya kuat. Itu sudah boleh sebenarnya orang tua nggih. Lah jenengan kira-kira enteng apa berat? Isa kaya biasane ketok ndelok sehate kok. Kalau masalah pekerjaan Enggak ada masuk, enggak ada. Zaman sahabat ada gitu, zaman sahabat orang yang kerja keras. Tidak diberi keringanan oleh Nabi Muhammad SAW. cari nafkah Iya. untuk keluarga. Iya. Kerjanya berat. Ada zaman sahabat sudah. Itu enggak boleh, Bu. Masih tetap wajib puasa. Nek urung teke-teke, Ya, dia tetap puasa. Kalau seandainya dia bekerja, ya, kalau seandainya dia bekerja, terus kemudian dia itu seandainya tidak muka kok madhur terhadap kesehatan terhadap tubuhnya, baru dia boleh berbuka. Gitu. Tapi dia tetap harus niat puasa, makan sahur, besok puasa terus bekerja. Kok seandainya nanti tele-tele gak kuat bener, dia benar-benar boleh muka gitu. Seperti itu. Tapi di sini ada khilafiah ya, pemahaman ini. Yang mana? Ya masalah orang yang berat menjalankan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, kan ngono. Dan bagi orang yang berat menjalankan puasa maka dia membayar memberi makan satu orang miskin, fidyah. Kan seperti itu. Kalau diterjemahan ini kan bagi orang yang berat menjalankannya, ini ada keterangannya 62 saya baca. Terus baca dulu. Yang dimaksud ini adalah orang yang sakit berat, orang yang sangat tua, orang yang hamil atau menyusui. Ya, betul itu. Tidak ada orang yang kerja berat. Enggak. Tapi di ayat pertama itu kan ayat pertama dan ayat kedua, ada dua itu walal ladzina yutiqunahu itu. Fidyatun ta'am miskin itu ada pertama dan kedua. Yang pertama itu memang nggih. Memang jadi penjelasan yang pertama sebelum dihapus dengan ayat yang kedua itu dulu memang setiap orang yang merasa berat saja sudah boleh nggak puasa. Yang pertama di mana Ustaz ayat itu? Ayatnya itu yang pertama, namun dihapus dengan ayat yang kedua. Pemahamannya dihapus dengan ayat yang kedua itu loh. Dimansuh ayat yang berikutnya. Berapa ya? Sebentar. Dimaksud dengan syahrul Ramadan. Ini buka ya railing aku. 185 ini. Baca Col, baca. Enggak ada. Unine piye? 84, sorry. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan 108 piro? 83 ini tak jelas pisan. Pembeda antara yang benar dan sakit. Ya,
Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa maka wajib menggantinya. Jadi yang boleh mengganti lain waktu itu orang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Iki lho, famang syahida minkum musyarraf falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra iki. Oh gak ono sing dhuwur maneh mang wis dihapus itu. Yuridullah iki dadi dihapus ning kene iki famang kana minkum itu famang syahida minkum musyarraf falyasum. Jadi siapapun yang menemui bulan Ramadan maka dia berpuasa itu loh sing anu. Siapapun itu. Maka ya apa iku? Walal ladzina yutiqunahu fidyatun miskin tadi terusan dihilangkan bagi orang yang berat saja, ditinggalkan di dalam hadis. Jadi ditinggalkan di dalam hadis hanya orang yang sakit parah, ya, sakit berat, orang tua, ambekan ibu hamil dan menyusui, ditinggalkan ini. Kenapa tahu ditinggalkan ini? Ini dihapus separuh maksud nas. Ya, dihapusnya separuh maksud nas. Ditinggalkan ini karena ada hadisnya itu. Yang lainnya sudah tidak. Pokoknya asal berat tidak bisa. Itu. Asal berat tidak bisa. Maksudnya enggak seluruh ayat. Enggak, ayatnya masih tapi maksudnya dihapus separuh. Ya, dihapus untuk orang yang hanya merasa berat karena pada zaman sahabat pokoknya rasa-rasen berat, dia bekerja ya sudah enggak puasa, bayar miskin dulu memang awalnya seperti itu. Iya, makanya terus dihapus dengan ayat kedua tadi. Pokoknya asal semuanya saja yang bertemu dengan bulan Ramadan wajib berpuasa. Kecualinya lewat hadis dikecualikan orang yang hamil, menyusui dan orang sakit dan orang tua yang lanjut usia yang sudah berat berpuasa. Kalau di ayat ini untuk sekarang katanya yang hamil dan menyusui itu lebih baik berpuasa karena teknologi sudah maju, tidak diganti susu. Enggak seperti itu. Enggak, itu ada anunya tergantung orangnya. Ustaz, berarti kalau orang yang menyusui dan hamil itu tertera dalil itu di hadis. Di hadis. Tapi kalau di Quran itu barang siapa yang berat sakit dan dalam perjalanan berarti musafir. Kedua itu. Jadi nanti ilatnya itu khawatir di situ nggih. Ilatnya khawatir. Khawatir terhadap kesehatan. Maka termasuk orang yang sakit itu kan khawatir tambah parah, itu dia nggak puasa kan seperti itu. Tidak harus muka mboten nggih. Nggak harus. Jadi ning kono ya apa itu al-murdi wal khubla nggih, ning ngene hadis al-murdi wal khubla orang yang menyusui dan orang hamil nggih, idza khafata ala auladihima jika mereka berdua takut nggih terhadap anak-anaknya nggih, aftarata wa amata dia berbuka puasa dan membayar fidyah. Itu. Dia membayar fidyah. Jika dia takut anaknya. Karena bukan takut dirinya, maka dia membayar fidyah. Tapi jika dia tidak berpuasa takut terhadap dirinya, maka dia bukan membayar fidyah, dia berpuasa nyaur. Tapi jika dia enggak berpuasa takut kedua-duanya, takut ya wae, takut anaknya, maka dia nyaur sama bayar fidyah. Gitu, Pak. Ngerti maksudnya nggih? Nah, duh, itu kan nggak bisa, Pak. Tergantung orangnya. Nek memangnya dia kesehatannya itu nggak sehat, mungkin dia takut terhadap kesehatan dirinya gitu loh. Kondisional itu memang. Jadi kalau ternyata dia takut kesehatannya, mungkin dia mempunyai darah tinggi atau apa, nek hamil tinggal posong gari gini misalkan, maka berarti dia takut kesehatannya dia kan. Kalau dia takut kesehatannya dia nyaur semben. Tapi kalau dia takut anaknya dan kesehatannya biar aku jane kuat, tapi eman sak anakku gitu. Enggak, aku gak takut dengan awakku, tapi takut dengan anakku. Maka dia hanya bayar fidyah, gak usah nyaur. Gak usah poso. Tapi yang jadi masalah aku dia takut nenggone kesehatannya, yo takut nenggone anake. Dia yo nyaur, yo bayar fidyah gitu loh. Ini pendapatnya Ibnu Abbas ini. Pendapatnya Ibnu Abbas itu. Ya, seperti itu ya. Kalau hadis sama Quran itu yang dikuatkan yang mana, Ustaz? Sama-sama kuatnya. Nah, tidak mengalahkan salah satu. Enggak. Al-Quran bisa menafsirkan hadis, hadis bisa menafsirkan Al-Quran. Enggak boleh dikalahkan salah satunya, tidak. Enggak ada. Maka ketika hadis itu sahih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Yang ada itu hadis menjelaskan Al-Quran itu. Jadi seperti tadi ya Al-Quran, waladzina yutiquna fidyatun miskin. Bagi orang-orang yang berat puasa, maka
dia boleh membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Itu Al-Qur'annya. Berarti aku berat kan boleh. Nyatanya ada hadis. Berarti hadis ini menerangkan yang boleh ini loh itu. Selain ini enggak boleh. Gitu loh Pak maksudnya. Jadi enggak bertentangan, menerangkan, menjelaskan itu. Gitu ya. Atau menambahkan ya Ustaz. Contoh misalnya kemarin diterangkan makan yang haram itu di Quran kan disebutkan hanya bangkai, darah, daging babi dan sebagainya. Tapi di dalam hadis termasuk ular, tikus nggak boleh. Tapi kan Hurmat alaikumul maitata wa dama wal hamal khinziri. Wa uhilla li ghairillah itu. atau dengan tidak nama Allah. Nah, masalahnya kan ning Al-Qur'an juga yang dipotong atas nama Allah kan boleh dimakan. Iya kan? Berarti kan ning Al-Qur'an yang dipotong, binatang yang dipotong dengan atas nama Allah boleh dimakan. Sebenarnya itu ada di Al-Qur'an, cuma dijelaskan dengan hadis. Kok ada Ustaz? Contohnya ulo misalnya. Apa ulo kena dipotong? Ya kena di Ora kenes deh. di bawah kepalanya kan bolong. Enggak maksudnya Nggih. kedudukannya sama. Ya, kedudukan sama. Terus hadis ini ututul kitab wa mithlahu ma'ahu nggih. Jadi aku ini diberi Alkitab Al-Qur'an dan yang semisal Al-Qur'an sama itu kedudukannya. Enggak boleh saling ditinggalkan. Itu yang memperkuat itu. Iya. Semisal itu. Iya, semisal Al-Qur'an yaitu hadis yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti sunnah ini juga merambah kepada sahabat. Karena Nabi bilang fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Maka yang dilakukan sahabat meskipun belum dilakukan Nabi, asal tidak ada sahabat lain yang menyelisihi, makanya masuk kategori sunnah itu loh. Termasuk taraweh 2 rakaat, termasuk witir 2 rakaat, terus 1 rakaat salam. Itu sebenarnya juga sunnah Nabi karena apa dilakukan sahabat Nabi. Siapa itu? Waktu apa? Sahabat siapa? Sahabat Ibnu Mas'ud kalau nggak Ibnu Umar gitu. Nanti tak terangkan. Itu ada sahabatnya gitu. Jadi riwayatnya Imam Muslim, uga main-main riwayatnya Imam Muslim. Jadi Abdullah bin Umar ya, bukan Ibnu Mas'ud ya. Anna Abdullah bin Umar nggih. Kana nggih yusallimu bainar raq'ati war raq'ataini fil witri. Jadi adalah sahabat Ibnu Umar dahulu itu. Beliau itu ini memisah antara 1 rakaat dengan 2 rakaat di dalam sholat witir nggih. Hatta ya'muru bi ba'di hajati, sehingga bahkan memisahnya bukan hanya dipisah salam, setelah salam beliau berbuat sesuatu baru melanjutkan lagi 1 rakaat. Itu Abdullah bin Umar dan tidak ada semua sahabat yang menentang. Bahkan ini riwayatnya masyhur, tidak ada sahabat yang menentang, tidak ada semua tabi'in yang menentang, tidak ada semua tabi'ut tabi'in yang menentang. Maka ini sebenarnya sunnah juga itu. Hadisnya Muslim. Iya. Kuat. Kuat. Itu walaupun 2 jangan ganjil yang pertama. Iya. Maka ini sebenarnya ini dimasukkan sunnah Rasul meskipun yang melakukan sahabat karena fa'alim bi sunnati tadi wa sunnatul rasyidin al-mahdiyyin tadi dan tidak diselisihi pada zaman sahabat. Nah, kalau definisi witir itu ganjil, berarti kan 2 ini kan nggak masuk. Duh, kan ditambahi lagi jadi ganjil. Nah, yang ganjil berarti kan sahabat. Kan perbuatannya sahabat, kenapa kita bantah gitu? Masalahnya kan di situ. Ini kan logika kita saja. Ini sebenarnya sebagai sebagai solusi bagi orang yang misalkan mau witir yang 5 rakaat sekali salam, mungkin nanti lupa berapa rakaat, mungkin dipisah-pisah bisa juga. Kan seperti itu sebenarnya, itu hikmah sebenarnya. 5 rakaat 2-2. Iya, 2-2 gitu. Ben gak lupa gitu. Nanti dari siji walaupun 2 plus 1 itu. Ya yang jelas niat witir gitu saja kok. Kita nggak usah repot-repot. Kenapa kita membantah? Kenapa pulau nggak bantah? Karena yang melakukan itu Abdullah bin Umar. Sahabat ulama di kalangan para sahabat, anaknya Umar bin Khattab. Seandainya Ustaz, ada suatu dalil bahwasanya dari Aisyah bahwa Nabi itu tidak pernah sholat witir lebih daripada 11 rakaat. Oke, kita pegang. Setelah itu kalau witir ini tadi apa itu 2 rakaat Plus 1. Lah, misalnya ya, Iya. terjadi Tak boleh aneh menawa ana catatan kok. Nanti itu 12 rakaat itu. kalau 3 rakaat 1 salam untuk witir, katakanlah dia 2 rakaat, tapi itu digunakan untuk tarawehnya, tapi ditutup dengan 1 witir, 1 rakaat witir, gimana?
witir cuma satu. Iya, Bisa? Bisa. Bisa. Begini. Jadi neng hadis iki wonten ngaten. Termasuk ada yang menanyakan ya kemarin. Seandainya apa itu? Bukankah dalil witir itu ya toh? Ketika takut subuh nggih. Iya. Nah, ketika takut subuh nggih, salatlah nggih satu rakaat nggih sebagai penutup sebagai witir kan ngoten nggih. Ketika takut subuh nggih. Namun ono hadis meneh itu begini, bukan hanya ketika takut kita baru satu, bukan. Ketika takut subuh kita satu itu karena waktunya mepet, maka witir cukup satu saja itu loh maksudnya. Satu itu boleh. Maka ning hadis itu ana riwayat ngeten riwayat Imam Abu Dawud itu riwayatnya ngeten nggih. Jadi al witru hakun ala kulli muslimin. Witir itu hak bagi semua orang Islam nggih. Jadi maka nggih faman ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang dia suka witir 5 kali silahkan kerjakan 5 kali. Wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al. Barang siapa yang dia suka witir 3 rakaat maka kerjakan. Jadi 5 kali. Wa man ahabba ayyutira apa itu? Bi wahidatin falyaf'al. Dan barang siapa yang dia cinta suka dengan witir 1 rakaat maka kerjakan. Maka boleh. Itu yang dimaksud 5 kali itu kayak 2 kali 5 berarti 10 kan? Iya, untuk tarawihnya. Dan ditutup satu rakaat witir. Satu rakaat witir boleh. Untuk jumlahnya kan terserah Pak itu, nggak harus begitu. Witir itu maksudnya jumlah witirnya boleh 5 langsung salam. Praktek pada zaman Nabi 5 langsung salam, 3 langsung salam gitu. Ada lagi 1 salam. Kan seperti itu. Namun, sepeninggal Nabi, Ibnu Umar mengerjakan 2 rakaat salam, baru 1 rakaat gitu. Sedangkan hukumnya apa yang dikerjakan sahabat itu merupakan Sunnah Rasul. Aduh. Dan walaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Terus masuk apa itu khairun nas qarni tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum itu. Jadi yang dikatakan sahabat ini jika tidak ada sahabat yang lain yang menentang, maka itu sudah sunnah Rasul juga gitu. Sehingga hubungannya apa yang dikerjakan sahabat terutama Umar bin Khattab pada waktu pemerintahannya, dia menjalankan sholat tarawih itu tidak 11 rakaat tapi 23 rakaat. Iya. Itu masuk juga. Pembenarannya dalilnya karena sahabat Nabi Umar bin Khattab menjalankan itu sehingga itu tidak bertentangan. Sebenarnya bukan itu dalilnya. Sebenarnya dalilnya umum saja, yakni qiyamul lail matna-matna itu saja. Dua-dua saja. Sampai berapa terserah. Dapat digawe 23. Ya terserah toh. Hadisnya kan tidak ada bilangan, Pak. Enggak ada bilangan. Qiyamul lail. Memang enggak ada bilangan berapapun, memang ditutup dengan witir itu lah. Iya, ditutup witir. Jadi qiyamul lail matna-matna nggih. Dua-dua nggih. Nah. Tanpa bilangan kemudian ditutup dengan witir. Iya, itu saja. Terserah sebenarnya. Yang Kan enak. pakai 11 rakaat tapi 3 witirnya 3 berarti yang 2 4 kali itu masuk sholat lailnya. Ya. Terus yang kedua Ya. itu yang kelima itu witirnya. witir. Berarti dia jadi dia tarawih hanya 8 kan? Iya. Dewi terserah kan. Karena niatnya nanti seandainya dia niatkan sampai 10 sholat tarawihnya yakni qiyamul lailnya terusan 1 witirnya saja ya bisa gitu. Terserah. Jadi niatnya Jadi umum. terserah. Bahkan kalau gak ada catatan itu macam-macam kok. Kalau ini Ustaz, Iya. ada hadis yang itu kuat sekali tuh. Kenapa? Yang diriwayatkan Aisyah itu bahwa Nabi itu mengerjakan 4 rakaat, jangan tahu lihat Panjang dan bagusnya itu ya. Fala tasala an husnihinna itu ya. Itu prakteknya gimana itu? Itu kan Apa 4 rakaat boleh 1 salam? nah, Nah, ini ya untuk yang ini itu memang diperselisihkan untuk orang sekarang, namun pada zaman sahabat insya Allah nggak diperselisihkan ya. Zaman ulama salaf tidak perselisihkan. Maksudnya Nabi mengerjakan 4 rakaat. salam. Ya, Salam. bukan begitu lafadznya, tak golekno lafate. Aku di catetane kok. Sik. Aku di catetane aku. Aku insya Allah lengkap catetane. Nah, gini. Jadi, nah ini ya hadis apa iki? Hadis Bukhari ini Pak nggih. Jadi an Aisyata hina su'ilat an sholati Rasulullah SAW fi Ramadana qalat nggih. Ya, ketika Ibu Aisyah ditanya tentang sholat Nabi di bulan Ramadan, qalat beliau berkata ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu tidaklah Rasulullah itu nambah
fi Ramadan di bulan Ramadan wala fi ghairi dan tidak pula di selain bulan Ramadan berarti hari-hari biasa ala ida asyrota rakaatan di atas 11 rakaat. Tidak pernah lebih itu. Ya. Yusolli arba'an falatas'al an husnihinna wa tulihinna nggih. Beliau sholat 4 rakaat jangan tanya nggih. Jangan tanya. Ya. Panjang dan bagusnya itu. Bagus dan panjangnya. Maka ini maksudnya 4 rakaat ini sebagian ulama mengatakan 4 rakaat ini karena ditafsir dengan qiyamul lail matna-matna. Berarti dua-dua ya, 2 salam terus istirahat Nabi gitu loh. Ada istirahatnya. Ya, kalau dalil itu wantah padanya enggak kan boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat 1 salam gimana? Maka kita juga tidak menyalahkan itu. Iya. Nah, cuma nek cara kula sing paling kuat ini. Ya, ini hanya pembanding ya. Ada perbanding nek ana wong nglakoni ngono ya jarno gitu loh. Ya, Karena ana dalil iki gitu loh. Saya dulu di Muhammadiyah itu 4 rakaat 1 salam. Saya di Parsis, saya pernah di Parsis juga 4 rakaat 1 salam. Karena kuat sekali yo. Itu loh apa iku qiyamul lail matna-matna nggih. Bahkan bukan qiyamul lail lagi, ada riwayat itu apa iku salat malam maupun salat siang itu 2 rakaat itu. Ada nas hadisnya juga. Ya, Jadi salat sunnah, juga 2. iya, salat sunnah baik malam maupun siang itu 2 rakaat. Rakaatani gitu lafaz hadisnya. 2 rakaat, bukan matna-matna. Rakaatani. Maka sing benar itu ini pemahamannya yang paling kuat itu ya, bukan yang benar. Yang paling kuat itu pemahamannya 4 rakaat Nabi ini yakni 2 rakaat salam baru istirahat itu. Terus 2 rakaat salam lagi terus istirahat. Sejarah ini dalilnya ini Nah, gitu lah. jangan kamu Isi kultum istirahatnya. Istirahat di situ terserah. Kultum boleh. Ngomong-ngomong sama temannya boleh, baca Al-Quran boleh, kultum boleh, terserah sebenarnya isinya. Kalau di Darul Asar itu ketika setelah 2 rakaat istirahat itu, kalau di pondok itu mereka ada yang baca Al-Quran itu, baca Al-Quran, kok imamnya ngadeg neh baru melok meneh itu, seperti itu saja. Berarti tinggal baca kan untuk suwe. Suwe, jenenge tarawih sebenarnya istirahat. Nek ra kerasan yo tarawih dhewe. Tarawih kan sholat santai. Santai. Maka iki 4 rakaat berhenti. Nah, itu loh. Saya seandainya itu hadis itu menyatakan 2 rakaat enggak masalah, ini 4 rakaat. Maka dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi ning liyane ana matna-matna ana rakaatani gitu. Rakaatani. Berarti Nabi enggak mungkin 4 rakaat langsung. Berarti Nabi sesuai qaule Nabi rakaatani gitu loh. Secara pemahaman yang ini itu. Itu dalilnya yang ada dalil yang menyebutkan Menjelaskan itu. Nek cara kula dalil yang menjelaskan gitu. itu lebih hati-hati. Iya, nek seandainya ada orang yang mengerjakan 4 rakaat salam ya sudah biarkan karena sesuai nas itu. Sebagaimana pemahaman Ibnu Hazm itu apa-apa kan sesuai nas itu. Aliran Dohiriyah itu para ulama enggak menentang itu, orang-orang yang Dohiriyah itu biarkan saja karena sesuai nas ya biarkan daripada enggak pakai dalil itu. Seperti itu. Gitu nggih. Mohon dilanjutke mawon. Untuk wonten pertanyaan malih nggih mboten napa-napa. Sing jelas pekan besok nggih, Ahad neh kula tesih ngaos nggih. Meskipun sudah masuk ke 10 terakhir nggih. Kula tetep ngaos. Ustaz, beri kesempatan ibu-ibu, monggo Bu, takok napa? Gawe surat mengulang. Ngene. Disurati aku, surat cinta dari ibu-ibu. Nek angel ra tak jawab. Nek ra iso takon jawab Pak Harjito. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa baca di Oh, gitu. Ustadz izin bertanya, kalau kita punya uang yang rusak dan tidak laku lagi untuk membeli, lalu uang yang rusak tadi, orang rusak dan tidak laku lagi tadi, kita tukarkan kepada tukang tukar uang keliling dengan uang yang bisa untuk membeli, tapi dapatnya jumlahnya tidak sama, dikurangi, misalnya tukar 20.000, uang rusak kita dapat 15.000 uang baik dan laku. Apakah ini termasuk riba? Tidak.
Karena barangnya rusak, maka tidak termasuk. Karena sudah tidak dianggap nilai uang, wis rusak. Kenapa? Karena ini nanti kalau mau tidak dikurangi sampean harus nglumpukno sing supaya ditambeli digowo ning bank sing gelem ditukar. Itu diberi aslinya. Dan ini untuk opahe budal Ronowi. Karena tidak semuanya bisa nggih. Tidak semuanya bisa. Jadi kula kan gak ada adik sing kotak amal rata-rata kan duwe rusak protol dilebokno kotak amal ya. Amal masjid yo. Iku dituwata rapi nggih. Dituwata rapi diijolno. Tapi sebaliknya saat ini kan banyak yang menukarkan 100 mendapat 90. Kalau uangnya sama-sama laku ndak boleh, jelas riba. Jelas iku nggih. Karena apa? Karena Itu salah sambul. iya, rata-rata gitu. Itu enggak boleh itu ya. Nggak boleh. Karena apa? Tukar menukar uang itu diibaratkan seperti tukar menukar emas, alat tukar. Ya, jadi nek emas harus yadan biyadin dan juga dengan jumlah yang sama. Jadi kontan gak oleh utang dengan jumlah yang sama. Emas itu seperti itu ya. Kecuali kalau jenis mata uangnya lain ya. Kecuali jenis mata uang beda. Real. Ya jelas kon padha piye ya ora padha ijol ya. Gitu ya. Berarti yang menukar ya tidak boleh, yang jelas kan. Heeh. Walaupun ikhlas karena mungkin untuk Iya. sangu Iya, tetap bener asal ya. tidak boleh. Itu sudah positif itu. Sampean golek ijolan ning nggonku aku duwe akeh nek ijol. Nek isek tapi. Saiki yang duwe aku iku recehake tak gowo. Gimana kok pasar mang mego. Iya. Yang penting pokoknya nggak boleh lah. Tidak boleh itu. Kan Karena harus uang ditukar dengan uang harus dengan jumlah yang sama. Karena sama-sama laku. Kecuali nek gak laku tadi yo, nek sing suwek ana sing wis ra ketok. Nah, kan memang itu ijol barang rusak itu. Beras katanya nggih ngoten nggih. Beras enak kan berkah enak betul tetep padha. Iya, beras sama beras sama. Terus padha regane sing enak karo gak enak. Nah. Beda. Makanya kata Nabi disuruh jual dulu. Didol dhisik nggih. Nah, beras sama beras enak sama nggak enak, beras sama beras itu termasuk bagian dari riba atau sebenarnya. Jadi termasuk alat riba gitu. Di antaranya beras dengan beras, pokoknya makanan pokok dengan makanan pokok, apa kurma dengan kurma. Makanya dulu kan ada pernah liwatnya Bilal kalau nggak salah, itu kurma baik ditukarkan kurma jelek dua corok ini 2 kilo misalkan, ditukarkan kurma baik 1 kilo. Nah, kalau Nabi nggak boleh. Caranya kurma jelek yang 2 kilo dijual dulu, dapat uang baru beli kurma baik gitu loh. Gitu. Iya. Meskipun hasilnya sama itu, caranya itu meskipun hasilnya sama, podo-podo oleh kurma apik sak kilo. Tapi aja diijolno gitu. Dol dhisik itu. Izin bertanya lagi, kalau kita nabung di bank syariah kita dianjurkan untuk investasi emas batangan supaya nanti beberapa tahun ke depan kalau emasnya dijual dan harga emas naik kita dapat keuntungan. Tapi cara membeli emasnya itu dikredit dan emasnya yang menyediakan pihak bank. Yang seperti ini hukumnya bagaimana? Apakah termasuk riba? Ya, nggak boleh. Emas itu harus dengan duit itu harus kontan, nggak boleh kredit. Ya dan biadin, serah terima. Masih wes sampean gak roh rupane ngredit pisan. Nah, ini tidak bisa, tidak boleh. Maka itu termasuk program itu termasuk iming-imingi wong sing ketok Islami ben seneng investasi emas. Padahal carane salah ya. Carane nggak bisa. Nggak boleh, emas nggak boleh dikredit. Emas itu neng hadis itu ya dan biadin, langsung tompo, transaksi langsung tompo. Nggak boleh ditempo dan apa itu dengan jumlah yang sama. Kalau sesama emas tahu dengan duit ya nggak sama ya, nggak sama nggak apa-apa. Jadi rupiah dengan emas nggak sama nggak apa-apa. Langsung transaksi ya dan biadin. Nah, nggak boleh diutang. Jadi seandainya itu banknya sudah menyediakan emas, kita beli dulu. Terus baru kita tabung loh. Nah, itu baru bisa. Ya harus nyata, emasnya itu harus nyata ada itu. Nah, kita beli emasnya misalnya emas batangan segini itu, tak beli ini berapa itu. Tak tampani kan kalau ingin nabung ini tak tabungkan emasnya. Nah, itu nilai. iya. Harus pokoknya yang jelas itu harus ya dan biadin diterima dulu. Nah. Nah, termasuk itu yang kebiasaan orang ya.
tukar tambah. Nah, Sepeda motor. gak tukar tambah kalungnya ditukar tambahno digone tukang emas, tukar tambahno itu. Ndak boleh itu. Ndak boleh. Dijual dulu. Dijual dulu laku berapa? Baru beli lagi diimbui duit itu loh. Oh, lah ya. Heeh. Berarti tukar emas aja protol ya. Heeh. Kan ditukar tambah, masa nggak boleh? Jual dulu laku berapa itu loh. Jual. Ya karena protol tetap kan ya. Ya tetap laku murah kan? Mau enggak? Nah, ya. Berarti Untuk tukar tambah nggak boleh. apa aja tip sekiranya enteng balanya gede, ibaratnya kalau pedagang itu modal sekecil-kecilnya gede, seperti contoh ya sholat 2 rakaat sebelum Subuh. subuh. Hmm. Nah, kiat-kiat apa aja itu Ustaz bisa disampaikan? Maksudnya kiat piye? Itu yang seperti itu apa aja amalan yang Kecil atau tambahnya besar. balanya gede itu apa aja itu? Subhanallah wa Kecil, masih besar. bihamdihi. Itu juga besar. Banyak sebenarnya ya. Banyak sekali. Sebenarnya ya, itu kan yang dinampakkan saja ya. Nah, sebagaimana salat subuh seperti apa itu lebih besar pahalanya daripada dunia seisinya. Ini hanya gambaran saja. Sebenarnya sholat-sholat sunnah yang lain juga sama. Dan itu gambaran juga bahwasanya sholat wajib itu lebih besar lagi gitu. Sebenarnya gambaran seperti itu saja. Sebagian dikir-dikir, dikir subhanallah bihamdih juga itu. Bahkan ya, sebenarnya Al-Quran itu dikir yang paling besar pahalanya. Al-Quran itu. Membaca Quran. Iya, membaca Al-Quran. Terutama itu kalau Ramadan membaca Al-Quran. Terutama kayak sebenarnya Ramadan itu sebenarnya para ulama sendiri bukan bermajlis taklim. Bulan Ramadan itu sebenarnya memperbanyak amal. Ya bermajlis taklim juga boleh, bukan larangan. Jadi di bulan Ramadan itu dulu para sahabat dan tabi'in itu yang di get itu qiyamul lail sama baca Al-Quran. Amalan. Nah, baca Al-Quran ini di bulan Ramadan sungguh luar biasa. Lipat kalinya bahkan di bulan biasa saja lipat 10 kali lipat per satu huruf itu. Sampean baca Al-Fatihah itu berapa huruf Pak? Coba hitung Pak. Iso ngitung enggak itu? Aku dhewe ora iso ngitung. Itu kan saya tuh belum mendengar cerita. Kenapa? Itu di bulan puasa dan kita membaca Al-Quran. Terus kita tidak berdoa itu sudah katanya sudah yang biasa kita doakan ya sudah masuk dianggap berdoa. Yang bisa kita doakan. Ya, kan waktu kita isi untuk membaca Quran. Oh, gitu. Ya, sehingga kita tidak. Oh iya, karena tersibukkan baca Al-Quran, maka hari-hari karena udur ada baca Al-Quran, hari-hari yang biasa ya masuk dalil dalil yang biasa tak sampaikan itu nggih. Dengan sendirinya. Iya. Seperti 3 malam kan kita Iya. ada doanya gitu. Terus Allah kita taala baca Quran saja, gitu. mungkin juga masuk ya, karena baca Al-Quran itu sungguh luar biasa fadilahnya ya. Jadi amalan-amalan yang dulu kita tinggalkan karena kita sibuk baca Al-Quran sudah dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah biasa loh ya. Karena yang sudah biasa itu ketika ada udzur dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk insyaallah. Ini tasawuf sama nggih. Mun wonten malih napa buyar? Setengah Dilanjutkan. kurangi 5 menit. Ya wes tak lanjutkan ra apa-apa. Nggak aku lanjutno ngantek maghrib gelem iki kok. Heeh, kadang semangat aku iki. Oke. Lanjut. Apa ya? Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai ini kan tadi mau dipotong takok-takok sampai ngono ya. Ya ayyuhalladzina amanu he orang yang beriman kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian apa sing diwajibno asyamu puasa nggih. Kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang min qablikum sebelum kalian la'allakum tattaqun supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita iki somben kok bar poso Ramadan kok ternyata ciri-ciri takwa urung ana, posone Ramadan perlu digrayangi meneh. Dipertanyakan. Nah, ciri-cirine apa? Wong bertakwa di antarane loman. Bar poso Ramadan kok isih medhit. Ya iki takoki awake dhewe posone bener ta ora ini lho. Tenanan ta ora posone itu lho. Maka orang yang bertakwa itu wonge loman ciri khasnya. Orang penghuni surga cirine loman itu. Dan ternyata setelah penelitian ya banyak penelitian, kula sendiri banyak penelitian ya wong sing loman itu rata-rata itu bener jenenge sedekah tatfaul bala itu bener ya. Aku tahu ngerti wong ku loman, Pak. Angger bar poanan mesti ngendumi tanggane.
Wong kuwi tak titeni. Aku dikeki padahal aku wis duwe dikeki. Aku wis duwe jagung ngono ya diteri jagung. Pada suatu hari aku ngerti wongku ditabrak mobil, Pak. Tabrak mobil, blus, keplok. Ternyata ora piye-piye, Pak. Alhamdulillah itu mungkin bagian dari tatfaul bala karena dia segep sedekah itu. Jadi ternyata gak piye-piye wonge itu. Alhamdulillah. Iya, balake kan ditubruk. Ditolak karo sedekahe dekne gitu loh, Pak. Iya, maka iya ning Riyadhus Shalihin niku wong sedekah iku nek wong sedekah kaya wong Banjunan rompi wesi. Dibacok ting, Pak. Ngono nyameci. Cek sedekah terus bajune melebar terus sampai nutupi tangan, nutupi kaki itu. Maka wong sing sedekah tadul bala itu bener dia itu akan kebal menjadi orang yang kebal. Jadi nek pengen kebal ora usah amalan-amalan ngerowot atau ngamalan melek bengi ngantek ra turu apa ngebleng ngono kae gak usah, cukup dengan banyak sedekah dadi wong sakti pisan itu. Mboten sedekah malah singset bajune. Iya, semakin ketekeken. Ya nek Riyadhus Shalihin itu ketika dia semakin pelit semakin ketekeken itu. Mulane wong pelit iku sesak napas. Iya, kan apa iku bayangan ning depan matane kemiskinan terus kurang terus ini nggone. Iku wis pasti itu. Makanya delok lah wong sing santai-santai niku wis delok lah kita contoh. Wa qouli ta'ala lan kita ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Ini dalile ya. Jadi syahrul ramadan bulan Ramadan alladzi unzila fil qur'an yang diturunkan di bulan tersebut Al-Qur'an hudan sebagai petunjuk linnasi bagi manusia. Mulane Al-Qur'an pedomanku jarine wong-wong. Tapi nek didalili Al-Qur'an ora kanggo. Wong dalil Al-Qur'an ora kanggo. Ojo mek langsung kok Al-Qur'an padha mek ning pring bongkotan. Ora nggo bendur, ora nggo apa-apa, ora dadi tumbuh jare. Wong Al-Qur'an dipadakno ambekan pring bongkotan itu. Yo jare pari rong dimasak lan iki wis dimasak sahabat, wis didohno carane iki. Rong dimasak jarene. Wis ditafsiri para ulama. Iya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat yang menjelaskan minal huda wal furqan, bayane saking apa iku? Petunjuk wal furqan lan pembeda nggih. Faman syahida minkum syahra falyamsum. Maka barang siapa yang menemui bulan tersebut maka berpuasalah gitu ya. Walimalan krana hadis rawakan hadis sinten Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin nggih. Jadi dibangun Islam atas 5 perkara nggih. Syahadati alla ilaha illallah. Meneng lah kon nerusno tinggal ngomong ngene ya repot aku kowe. Oh. Ini. Walima rawahu Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buniyal islamu ala khamsin. Meskipun iki bolak-balik lah ganjaran dirungokno iki. Buniyat den bangun apa Islam ala khamsin yang atase 5 nggih. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yaqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan. Ya di antara pendalilane ulama nulis ini nggih. Wa haji baitillail haram man istata'a ilaihi sabila, dan haji di Baitullah Al Haram ketika dia mampu jalannya nggih. Sampeyan duwe wis akeh lah, wis daftar. Ternyata ra budal-budal ya ora apa-apa dalane orang mampu itu. Jadi zakat dulu zakat daripada nggih. Siti saat ya tapi nek wong rong wajib zakat ya dulu posone wae ngono iki. Walima rawahu Talhah bin Ubaidillah anna Arabiyan. Dan juga dalil wajib puasa nggih. Jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'irar ra'si nggih. Jaa teko ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa Arabi tadi nggih. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maring Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'irar ra'si hale kusut rambutnya. Faqala mongko matur sapa wong desa tadi, ya Rasulullah wa Rasulullah abirni. Mugi ngabarno panjenengan yen ingsun mada ing apa to fardhu kang wis majibake sinten Allah alaihi ing atase ingsun minasyami saking poso nggih. Wahai Rasulullah, apakah yang diwajibkan kepadaku nggih tentang puasa? Qala matur sinten Nabi syahrul Ramadan, syahrul Ramadan, wajib ing poso Ramadan. Qala matur sinten Arabi hal apa to alaihi iku ing atase ingsun yakni wajib ghairu utawi liyane poso Ramadan ana enggak wae Rasul poso sing wajibne liyane Ramadan. Kala matur sinten Nabi la ora illa antatwa kejaba puasa sunah saean ing sesuatu puasa.
Jadi puasa sunnah. Sampai nek pengen posone poso sunnah. Napa enten pertanyaan? Mriki mboten napa-napa isih sore. Wong ngenteni buka ya. Waqat ajma'at lan teman-teman sepakat sapa umat ala wujubi siyami Ramadan, atas wajibnya puasa Ramadan. Wa naulan sak temene puasa Ramadan itu wahadu arkanil islami, salah sijine rukun Islam alati kang oleh umat kang den kaweruhi nggih. Diketahui apa puasa Ramadan minat dini saking agama biddarurati kelawan darurah. Darurah mendasar, harus semua orang harus tahu. Wa anna mungkirahu lan bahwasane wong sing mengingkari puasa Ramadan iku kafirun kafir, murtadun murtad anil Islam saking Islam. Maka ini tidak ada nggih orang Islam secara umum masyarakat lah itu gak mengingkari wajib Ramadan. Nyatane budal marung warungnya ditutup. Perkara dia yakin nek sebenarnya wajib dia isin. Fata-fata mau tetep bidalaya kelan mengkono-mengkono keterangan apa fardhiyatus shaumi kewajiban puasa Ramadan bil kitabi kelawan Al-Qur'an wa sunnati lan sunnah wal ijma' lan ijma'. Wa ajma'alan sepakat sapa muslim wong muslim kabeh ala kufri man ing atase kafire wong angkar kang ngingkari sapa manhu ing puasa Ramadan. Jadi sudah sepakat wong sing mengingkari wajib puasa Ramadan dia kafir. Gitu nggih. Kaya maca pasane cepet sing penting bar macane ngono ae. Njane iki waya poso. Saya jualan di pasar, saya membeli kerupuk ditukar dengan jualan saya celana. Apakah ini termasuk riba? Tidak. Nah, karena lain jenis, gitu. Lain jenis, bukan karena lain jenis dan bukan barang riba. Kerupuk mbek kerupuk lah ya gak apa-apa, gak barang riba. Gitu. Jadi sing nggak boleh itu barang riba. Gitu. Nanti ada penjelasan di hadis barang riba termasuk diantaranya itu bahan-bahan pokok. Iya, masuk. Wallahu ta'ala alam. Jadi boleh kerupuk tadi dia beli kerupuk dia gak seneng dijual kerupuk boleh. Kerupuk bukan barang riba. enggak, maksudnya dia jualan pakaian ya. Pakaian boleh. Terus dia mau beli kerupuk bayarnya ditukar dengan pakaian tadi. Boleh. Tukar tambah Pak larangan masa oleh kerupuk akeh pakaian iki. Heeh. Tukar tambah di Aji Kerto akhirnya boleh. Jadi untuk ini boleh karena ini bukan barang ribawi. Yang enggak boleh barang ribawi insya Allah nanti tak jelaskan atau besok tak buat mukadimah masalah barang ribawi atau mungkin pertemuan besok setelah hari raya. Jadi ini bukan barang ribawi, tidak. Barang ribawi misalnya jagung gitu diantaranya contoh ya jagung misalnya ditukar sama jagung ya. Terus apa itu beras sama beras. Nah itu yang tidak boleh itu. Aku sing takok roh. Jadi apa dengan apa gimana? Membeli kerupuk ditukar dengan jualan saya celana. Wah malah oleh tambah kene kerupuk moko rega 5.000 celanane rega 30 oleh tambahan 20.000 boleh. Tidak termasuk riba. Oke. Nah, termasuk tambahan ya, termasuk apa itu puasa itu sebenarnya boleh berkumur-kumur gitu. Tapi nggak boleh teman-teman, boleh beristinsak, nggak boleh teman-teman. Itu ada dalilnya gitu. Jadi nggak harus dibiarkan nambune badak, nggak harus. Nah, justru luwih wangi, luwih apik gitu. Nggak apa-apa, nggak batal itu. Ada sikatan pakai odol. Kalau sikatan pakai odol mungkin masuk kategori makruh karena terlalu. Sebenarnya nggak ada larangan, cuma karena kan terlalu. Itu masuk kategori kumur-kumur dengan bersungguh-sungguh. Kan di hadis boleh berkumur atau beristinsak dengan sungguh-sungguh kecuali puasa jangan bersungguh-sungguh tapi tetap berkumur, tetap dibersihkan, tapi nggak boleh bersungguh-sungguh gitu saja. Sikat gigi nggak boleh. Sebenarnya boleh. Ojo nganggo odol mendak kroso. Pakai odol itu bahkan kerasa. Ya. Ya, dalam rangka hati-hati saja sebenarnya nggak membatalkan. Ya, baliknya nggak pakai odol. Ya. Sebenarnya nggak membatalkan, tapi dalam rangka hati-hati para ulama biasanya mengatakan makruh, hati-hati itu. Tidak disukai itu saja. Yo kebian nggak usah memang. Udah malah merusak untuk memutihkan. Gitu ya. Sebenarnya siwaan. Siwaan pakai kayu. Sunat. Cara kesehatan Iya. gitu. Artinya Jadi nggih. Iki wis bar iki tak wacane tak barne oleh maca sak rai. Jadi al masalatu tsalitsatu aqsamusyam, macam-macam puasa.
Puasa asyamu kismani, puasa ada dua macam, wajibun wa tatawuun, wajib dan puasa sunnah. Wal wajibu ta puasa wajib iku yang qasimu terbagi apa puasa wajib ila salati aksamin maring telune pira-pira bagian. Yang pertama somu Ramadan, puasa Ramadan. Yang kedua somu kafaroh, kafarot, puasa tebusan. Puasa kafarot itu apa? Puasa tebusan. Tebusan. Heeh. Tebusan. Yo dene misale melanggar sesuatu maka ada kafaroh berupa puasa nggih. Tunggale berbuat hubungan suami istri di siang hari maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, itu wajib. Somun nadrik puasa nadar. Wal kalamu te pembahasan huna ing dalam kene iku yang hasiru nggih. Terbatas fi somi Ramadan ing dalam puasa Ramadan wa fi somi tatawu lan puasa tatawu amma baqiyatul aksa manapun utawi sekarine bagian puasa yang tertinggal fatati fi mawadhiha insyaallah taala, maka akan dibahas di tempatnya insyaallah taala. Maka besok kita bahas kepada al-masalatur rabi'atu, masalah keempat ya besok ya. Saiki ketoke wis mblenger. Nah, aku maca gong mblenger sajane tapi wis mblenger wonge. Barangkali ada pertanyaan lagi misalkan tentang pembatal puasa mungkin, karena itu penting saya perjalanan 2 minggu ya ora takono saiki. Iya 2 pekan kan aku lagi ngaji nih. Nah. Masih tanggal 2-3 Ramadan insyaallah kalau tak ngaji lagi. Yang terakhir itu. Nggih, bar kuwi kan terus wis bodoh, Pak. Nggih, mboten enten nggih pertanyaannya tentang yang batal puasa. Oh, kemarin termasuk salat apa? Bar salat witir. Yo bar tarawih terus bar witir bengi pengen salat neh. Apa salat apakah apa salat qiyamul lail? Maka yang benar itu kalau sholat malam itu semuanya sebenarnya qiyamul lail gitu. Jadi sebenarnya qiyamul lail gitu. Jadi maka yang lebih baik ya qiyamul lail gitu. Ya, ataupun sekedar sholat itu sebenarnya hanya penamaan kok sebenarnya. Sebenarnya ya sholat lillahi ta'ala 2 rakaat di malam hari itu loh sebenarnya. Nah, hanya penamaan. Sebenarnya boleh-boleh semuanya sah saja, niatnya apa saja sah saja. Terus oh, doa menjelang buah puasa sing hadis hasan dabat doma'u wabtalatil uruku wa thabatal aju insyaallah. Sebelum mau gak ngerti. Bismillah. Sebelum ya bismillah saja. Sebelum berdoa iku Allahumma barik lana itu. Apa? Allahumma lakasumtu. Oh anu ne menjelang anu yang sebetulnya berdoa itu piranda gitu. Oh, itu bukan doa berbuka puasa. Ya doa apa saja di waktu itu mustajab itu loh. Menunggu berbuka puasa. Bukan doa berbuka puasa, bukan doa sebelum berbuka puasa, bukan. Doa umum itu, nggih. Doa umum ya. Menunggu puasa sebaiknya berdoa daripada dibanding ngabuburit itu loh. Sebenarnya seperti itu loh sebenarnya. Iya. Tapi yo ngabuburit juga apa-apa itu yo refreshing juga kok. Jadi iya ngabuburit juga apa-apa, refreshing juga, lihat sawah-sawah itu misalkan. Ya enggak apa-apa, itu tadabbur alam juga. Iya, yang penting enggak berbuat kemaksiatan saja itu. Di samping perjalanan ndelok sawah sampai berdoa juga bisa kok. Gitu. Enggak harus berdoa itu di rumah, enggak harus. Ya, doa apa saja itu terserah. Iya. Dan itu mustajab, doanya orang yang berpuasa itu mustajab itu. Itu ya. Allah taala alam nggih, pun kula akhiri, pun mboten pertanyaan lagi. Berarti wis paham kabeh tentang pembatal puasa. Saiki pembatal puasa intinya adalah sesuatu yang dimakan dan diminum, sesuatu yang masuk di dalam tubuh yang berfungsi seperti makan minum. Terus sesuatu yang melemahkan. Contohnya bekam nek kira-kira lemah maka dia batal puasa, tapi nek wonge kuat tidak batal gitu. Beda atau muntah disengaja dia batal. Kalau enggak disengaja enggak batal itu saja gitu. Sebenarnya sedikit sekali. Adapun ulama yang menerangkan di fikih sampai jelimet-jelimet nek kupingnya klebon urek-urek batal ta ora iku wis nah iku wis pemahaman yang detail seperti itu sebenarnya tidak penting sebenarnya itu. Yang pada zaman Nabi hal seperti itu tidak dibahas. Kalau nggak dibahas sebenarnya nggak masalah. Misalnya menurut kuping nggak masalah, itu nggak masuk kategori makan dan minum. Adapun yang kita fikih memang ada diterangkan urek-urek kuping sampai jauh sampai jeru maka batal. Maka kita tanyakan hubungannya apa itu kok bisa batal gitu. Bukan makan, bukan minum dan bukan ada nas khususnya kan gitu. Bukan ada nas khususnya tapi diibaratkan seperti makan minum oleh mereka. Maka sebenarnya yang
detail-detail seperti ini bisa dibantah itu saja bener. Tapi ojo dijak bantah-bantahan ndak tukaran itu saja. Ngoten ya. Wallahu taala semoga kajian membawa barokah, bermanfaat, memberikan semangat kita. Semangat no. Sampeyan budal nela karanganku kok ora budal lah ora itikaf kok karanganku kok masalah kok. Budal wae ya. Ora itikaf 10 dino karanganku. Ning kene ana to ora itikaf sing 10 dino kula mboten kuat. Ngoten nggih. Wallahu taala alam ya semoga kajian membawa barokah, bermanfaat nggih, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat nggih dan semakin akrab kita di dalam berseduluran. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka